Ibu udah siap-siap aja. Tahan dulu. Oke, Pak, kita kasih goyang Karawang nih, kasih mainkan. Ikan dalam kolam. Ya, tahu gak Bu lagunya Bu? Yang tahu boleh nyanyi. Bila ingin melihat ikan dalam kolam, ayo. Bapak boleh ikut joget, nanti ada yang heboh juga boleh. Sebening kaca. Saya ambil 2, Bapak 1, Ibu 1. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda serada lincah. Go Ispi, hayo mantap. Boleh ikut, boleh. Oke. Luar biasa. Paling Bu. Asik. Hawa. Yes. Tarik Pak. Tarik. Joget terus. Asik. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar dulu dengan tenang. Senyum-senyum Heboh Bu. dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Di pagi hari ini. Asik. Pak Guntur juga bisa joget. Ayo dong, joget dong. Saya ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Mata tertuju pada gadis pendiam. Pak, ke depan Pak. Ke depan, Pak. Jangan, ke depan Pak. Ayo Pak, ayo Pak, ke depan. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Asik. Biarkan saja, Asik. senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Mantap. Luar biasa ya. Bila ingin melihat di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Janganlah digonggong, biarkan saja. Pahan, ini jogetnya heboh semua nih saya. Iya, saya bingung Pak, saya bingung Pak. Senyum dari jauh, kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Oke. Terus. Tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya. Oke. Bu, namanya siapa Bu? Yang terhormat kepada Rumah Sakit IMC Cikarang, yang terhormat kepada Bu Yeti sama Pak Dedi, yang agent dari Prudential, yang terhormat Wakil Ketua DPC KSI Kabupaten Karawang, Pak Haji Cece, yang terhormat kepada penasehat KSI
Kabupaten Karawang, Om Haji Unggul, terima kasih. Yang terhormat juga kepada pengurus-pengurus KSI yang telah hadir di acara Detok Gathering bersama komunitas KSI DPC Kabupaten Karawang. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Yang terutama kepada tim kesehatan dari Prudential, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga kepada komunitas-komunitas yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada komunitas HS Putra, terutama saya terima kasih banyak yang telah hadir di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke. Ada yel-yel ya Pak? Ada. Wah, coba mainkan, saya mau dengar. Udah Pak. lama ya kita belum dengar lagi YL KSI. Gimana? Biasanya khususon Goispi ini yang semangat. Dan yang lainnya juga semangat ya. Alhamdulillah pada hari ini yang terhormat Pak Caleg Pak Haji Unggul, kita doakan semoga lancar nanti urusannya. Kita dukung ya, terutama bagi yang ada di Dapil 6. Yes. Dok, ini ada calon pejabat ya di KSI. Amin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah lama kita tidak dengar yel-yel KSI, kita yel-yel ya seperti yang biasa kita lakukan. KSI satu hobi. KSI satu hobi. Saya ulangi. KSI Satu hobi. KSI KSI. Nah, bro, mana bro? Bro, Siap. terakhir silaturahmi berarti cocok dengan acara kita ini. Yes. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cece Terima atas kasih, sambutannya Pak. dan Pak Haji Rasim. Bener, suaranya luar biasa nih, apalagi jogetnya tadi ya Bu ya. Wah, mantep nih. Mau request lagu apa Bu nanti Bu? Boleh nanti request Bu. Langsung tulis aja lagunya. Oke, tadi sudah sambutan dari Pak Haji Rasim ya untuk mewakili teman-teman KSI, dan mungkin sekarang tak kenal maka tak sayang yang tadi saya sampaikan kita mau dengerin dari Rumah Sakit IMC Ya. sekarang. Langsung kita panggil aja kepada Bapak Agus, dipersilakan. Tepuk tangan lu dong. Beliau adalah salah satu perwakilan dari Rumah Sakit IMC Cikarang dikarenakan dokter ini nggak bisa hadir ya Pak ya. Oke, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen dari AMC, kebetulan direktur kami berhalangan. Mohon izin. Saya dengan Agus, Head of Sales Marketing dari AMC Cikarang. Jadi saya membawahi Rumah Sakit Cikarang sampai dengan Cikampek, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada rekanan, saudara, andai tolan yang dari Cikampek mau ke AMC Cikarang, mangga ya. Oke, sebelumnya saya terima kasih pada Pak Haji Rasim ya atas waktu, dan Bu Royati dan Pak Dedi. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya dengan komunitas KSI. Semoga makin jaya. Ya, tambah solid ya, dan Pak Haji jadi pejabat. Amin. Itu yang penting ya. Oke, tanpa panjang lebar, tak kenal maka tak sayang, saya coba mengenalkan sedikit mengenai AMC Cikarang. Barangkali Bapak Ibu belum ada yang tahu, ya enggak? Ada yang tahu kepanjangan AMC? Bisa searching Google, ada hadiah nih. Ya Han, ada hadiah Han. Pak, boleh Pak. Ayo, siapa, ayo. Ayo Bu, kepanjangan dari IMC apa? Rumah Sakit IMC. Ayo. Siapa? Siapa cepat, siapa dapat?
Ayo angkat tangannya. Ya Ibu silakan Bu. Dia make krim. Ini apa? Oh salah Bu. Rumah sakit IMC Bu. Ayo. Siapa yang bisa? Ya. Silakan Bu, apa Bu? Iya. Oh. Maju Bu. Mana sini Bu? Sini Bu. Oh Ibu yang tadi nyanyi ya Bu ya? Wah hebat Bu. sih Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, EMC adalah singkatan dari Elang Medica Corpora. Jadi nanti ada hubungannya Bu dengan yang lain ya. Nah, kami ada 8 rumah sakit EMC. Yang pertama itu adalah EMC Tangerang, yang tadinya kalau Bapak Ibu udah pernah di Tangerang itu namanya Usada Insani, ya sudah dibeli menjadi EMC Tangerang. Dan kedua itu EMC Sentul, yang tadinya sebelumnya bernama Pertamedica, Rumah Sakit Pertamedica Sentul, dan sudah berubah menjadi EMC Sentul. Di akhir tahun 2020 EMC membeli 4 rumah sakit Omni Hospital. Masih ingat ya Bu, Omni Hospital? Nah, kami ada 4 rumah sakit Omni yang jadi EMC Alam Sutra, EMC Cikarang, EMC Pulau Mas, dan EMC Pekayon. Sudah 6 rumah sakit. Terus di akhir tahun 2021, EMC membeli lagi 2 rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Geraha Kedoya dan Geraha MM 2100. Nah, EMC ini merupakan pilar bisnis dari grup MTech. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya nonton sinetron, SCTV, Indosiar, ya. Terus kemarin Bapak-bapak yang nonton bola, ya, Piala Dunia kemarin disiarkan di video.com. Kami ada liputan6.com, ada Kapan Lagi, KLY, Merdeka.com, ini yang media. Biasa kalau Ibu belanja, bayar-bayar, pakai Dana, beli online ada Bukalapak, dan ada Grab, ya, Grab masuk. Yang terakhir kemarin baru masuk itu Rans Entertainment. Tahu Bu Rans Entertainment? Tahu dong ya. Bagus, karena tidak kelihatan ada di bawah pusar Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu kan enggak mau ya di black ya. Nah ini dengan satu lubang kelihatan, enggak kelihatan kalau pernah ada di operasi. Nah terus kedua juga colorectal cancer. Kenapa colorectal cancer perlu dilakukan deteksi dini? Karena kanker usus besar ini merupakan salah satu pembunuh juga di dunia yang nomor 3 katanya setelah kanker payudara dan jantung ya. Nah ini di kita biasanya kalau dilakukan dengan kolonoskopi, ya ini yang gambar paling kiri ya, itu dimasukin kamera alat, mohon maaf masukin lewat anus ya, terus di kamera diteropong, karena memang beberapa pasien ada yang takut, kedua merasa kok nyeri dimasukin alat ya. Nah cuma kelebihannya adalah pada saat kalau misalnya terjadi ada benjolan bisa langsung diambil di biopsi ya. Nah, cuman untuk memberikan solusi kepada pasien yang takut dimasukin alat, EMC Cikarang bisa melakukan dengan namanya virtual colonoscopy. Ya, ini yang gambar tengah. Jadi pasien tidak perlu dimasukin alat, cukup berbaring di atas CT scan selama 30 menit, di screening ya, kayak di drone gitu. Mungkin Pak Guntur bisa setel videonya yang ini. Nah di drone nanti kelihatan Bapak Ibu. Nah ini video ini adalah gambar isi usus besar kita Bapak Ibu. Jadi bisa kelihatan nanti kalau ada benjolan atau tumor atau apa ya, bisa kelihatan tanpa dimasukin alat ya. Cukup berbaring 30 menit. Itu bisa dilakukan di EMC Cikarang. Nah yang untuk urologi kami ada Dr. Sen ya. Itu ada, kita bisa melakukan penanganan pembesaran prostat, memecah batu dan di saluran kencing, serta mengangkat batu ginjal yang ukurannya 2 cm atau lebih ya, dengan PCNL. Nah untuk kebidanan kandungan kami ada 4 dokter ya, ada Dr. Puji, Dr. Diameta, Dr. Hamonangan, dan Dr. Herizal. Dan memang saat ini yang terbaru melahirkan dengan metode ERAX ya Bapak Ibu, seksio ya, sesar dengan ERAX. Jadi dengan istilahnya lebih cepat pemulihannya, terus nyerinya juga lebih minimal, jadi pasien lebih cepat pulang. Dan kita sudah ada USG 4 dimensi. Untuk dokter anak kami ada 3 dokter, Dokter Baginda, Dokter Ramadianti, dan Dokter Dharma. Jadi kita juga di Cikarang sudah siap dengan PICU NICU. Dan untuk penyakit dalam kami ada 4,
ada dokter Ade Wantoro ini spesialis untuk endoskopi ya. Dan Pak Dedi juga pernah endoskopi di Cikarang ya, Pak Dedi ya. Nah, terus ada Dr. Yosi yang spesialis untuk diabetes, konsultasi ya, kalau memang ada pasien-pasien yang ada diabetes bisa konsultasi dengan Dr. Yosi. Serta Dr. Feni ya, ini khusus untuk hemodialisa, untuk cuci darah. Jadi di tempat kami juga banyak ya Bapak Ibu mesin cuci darah. Saat nanti sebentar lagi dalam akhir tahun ini kami akan menjadi 34 mesin. Jadi bisa sampai 68 pasien ya. Nah, terus terakhir itu Dr. Indra Satyavani. Untuk general surgery kami ada 2, ada Dr. Meki dan Dr. Hendry. Jadi bisa melakukan untuk ambeien ya Bapak Ibu, kalau ambeien kita bisa metode dengan stapler. Stapler itu operasinya sakit minimal ya. Kedua, pasien lebih cepat sembuh dibandingkan dengan operasi biasa. Jadi kalau 3 hari sampai 5 hari pasien sudah bisa pulang ya, sampai 7 hari pasien sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dibandingkan kalau operasi biasa itu pemulihannya bisa sampai 3 minggu bahkan sampai sebulan baru bisa normal kembali. Nah, untuk bedah plastik kami ada Dr. Puri, dan Dr. Puri ini memang satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di Purwabekar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya beliau bisa melakukan lebih dari 20 bedah plastik, tapi saya hanya highlight aja yang sering dilakukan: luka bakar ya, kontur, bibir sumbing. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada mau bibir sumbing pakai BPJS bisa, di kami juga bisa melakukan operasi bibir sumbing. Terus ada lagi ini ibu-ibu yang pengen operasi kelopak mata nih, bisa nih. Kalau ada yang mau mempercantik kelopak mata ya. Terus liposuction, sedot lemak, ini bisa juga dilakukan di kita. Ini penting gitu ya Bu ya. Facelift bisa nggak Pak? Facelift yang mukanya ditarik gitu. Oh Pak. bisa banget. Biar kayak Korea Pak. Nggak perlu ke Korea ya Bapak Ibu ya, di kita juga bisa. Untuk kayak Deddy Puspa itu narik mukanya biar tambah kenceng gitu ya. Biasa ya. Untuk kesehatan jiwa kami ada Dr. Gebi. Dan Dr. Gebi ini memang semenjak pandemi ini pasien beliau banyak sekali ya. Wabarakatuh. Ya. Mau tanya silakan Pak. Menggunakan BPJS. Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak Pak. Nah, tapi kami Rumah Sakit EMC melayani BPJS di tipe B, ya. Oke, nanti kalau mau pertanyaan silakan nanti ya di ini. Oke, silakan. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Masih ingat jangan. Ya. Luar biasa. Ya KSI-nya lupa dia. Iya, yang tadi aja inget nggak apa-apa nih. Gimana Bu ya KSI? Selamat pagi. Kayak enggak. Kasih. Wah, lebuk tangan dong sekali lagi. Bu, tenggorokan saya sakit Bu jadinya. Saya di tengah aja nih, ada tiang soalnya ya. Tes. Jadi ya antara titik S1 sama L5 kita tarik nih pakai implan pedicle screw ya untuk mempertahankan posisinya. Kemudian kita fusi pasang cage. Masang alat ini pun sekarang juga sudah minimal invasif. Dengan minimal insisi kita bisa masukin alatnya ya. Jadi nggak usah black besar lagi kayak dulu. Kalau dulu ya pasti dibongkar gede ya. Bongkar gede 2 level di atas. Jadi insisinya minimal di sini sama di sini. Bisa 10 cm. Kalau sekarang nggak perlu. Nah, ada alat navigasi untuk memasukkan ini. Yang kita punya di Indonesia ada namanya robotik dan Pfizer. Nah, kalau robotik seperti ini ya, cuman belum ada di MC rumah sakit. Di sini ada di rumah sakit yang lain, cuman kita nggak pakai ini, kita pakai yang terbaru. Yang terbaru namanya virtual reality augment operation. Jadi pernah main VR pakai PlayStation nggak? Pakai kacamata itu, pernah lihat nggak? Nah, itu sekarang yang biasanya kita pakai game, main game, kita pakai ke pasien.
Ya, jadi semua anatomi pasien kelihatan dari kacamatanya nanti, dari HoloLens namanya nih yang ini. Ya. Nah ini kita udah punya nih, ini yang terbaru dan baru ada di Asia, kita yang punya. Di seluruh Asia belum punya, kita yang punya pertama, ya. Masih di MC Tangerang. Jadi kita bisa operasi menggunakan augmented reality, ya. Ini nanti mau di launch hari Selasa di Jakarta. Pasti sore. Jadi lebih teknologinya lebih maju lagi. Oke, itu penanganannya secara umum, pencegahan yang penting ya. Pertama, latihan punggung, olahraga, senam, berenang. Hati-hati saat ngangkat. Kalau ngangkat nggak boleh nunduk ya. Jadi gimana? Lututnya ditekuk, ambil jongkok. Ya, kalau yang gemuk susah nih, disuruh jongkok susah, gimana dong? Pakai ini. Tolong dong ambilin. Nah, ya. Kemudian duduk di kantor, duduk di mobil juga jangan terlalu sorong ke depan, ya. Bisa capek. Ya. Jadi makanya sepeda itu kalau kita naik sepeda ada yang asal beli sepeda. Ada yang diukur tinggi badan. Ya. Nah, yang bagus itu yang mana? Diukur. Ya, jadi badan kita sama sepeda kita pas, jadi nggak bikin capek punggung, nggak bikin capek kaki, ya. Itu juga salah satu pitfall ketika kita berolahraga sepeda. Kita beli sepeda aja asalnya yang penting mahal, mereknya kelihatan, tapi pas dinaikin nggak nyaman, ya harus diukur dulu, ya. Kemudian tidur di alas yang keras, jangan spring bed. Kenapa? Hah? Kalau masih baru rata bu, tapi kalau udah lama-lama haus dia, pernya rusak, meliuk, ya nggak bagus. Jadi kalau bisa alas yang keras apa dong? Latex, ya. Kalau bisa tidur di alas tidur yang datar dan keras, ya. Nah, kalau latex kemahalan ya tidur di lantai. Coba jangan selonjoran langsung ya, kasih matras tipis. Betul, Bu. Sama kayak orang Jepang kan tidurnya di lantai, di tatami. Tapi dok nanti paru-paru basah. Ya jangan langsung ditegel gitu, langsung ditidurin. Kasih alas, ya. Kemudian high heel pada wanita, hati-hati jangan pakai hak tinggi. Sisanya ya kalau kita kerja perhatikan ergonomi, ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan dong sekali lagi. Dok, tahan dulu dok. Ada yang mau saya punya kesempatan 3 orang yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Oh, yang putih Pak Guntur belakang. 1, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter, langsung saya tanya, nama saya Nasep Wiganda. Ya, Pak Nasep. Yang saya tanyakan, satu, ada 2 pertanyaan Pak Dokter ya, boleh ya? Boleh Pak, 3 boleh Pak. Boleh ya. Satu, apa penyebab saraf terjepit? Mungkin ada. Ya. Dan bagaimana untuk solusi? Pertama, tentang itu. Kedua, apa termasuk sakit sendi, terasa di tangan atau di lutut, itu merupakan salah satu ciri saraf terjepit atau bukan? Begitu, ya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara saraf kejepit, penyebabnya apa tadi sebagian udah saya kasih tahu di presentasi ada. Jadi memang semakin kita kesini kesadaran masyarakat itu sudah semakin tinggi terhadap olahraga. Ya, dulu kan nggak pernah nih ada namanya komunitas sepeda, ya kan? Jadi kalau kita lihat memang paling dekat masalah sakit di tulang belakang itu dengan gaya hidup. Ya,
Gaya hidup artinya satu, kebiasaan dia dalam bekerja. Ya, kalau misalnya yang orang sudah kerja atau yang belum kerja, misalnya olahraga atau aktivitas dia sehari-hari. Jadi kalau misalnya satu, orang berat badan, itu penting. Yang tadi saya bilang, kalau berat badannya berlebih, pasti beban pada tulang belakangnya juga meningkat. Risiko terjadinya nyeri. Nyeri dulu nih Pak, belum tentu dia saraf kejepit. Tapi kalau lama-lama dibiarkan, Termasuk juga ya kegemukan ya. betul. Nah kalau misalnya orangnya udah rajin olahraga, kan berat badan biasanya turun atau stabil. Ya. Bisa aja bapaknya dah. Jadi kalau misalnya kita olahraga, memang kalau seminggu sekali itu masih kurang. Ya apalagi cuman olahraganya 30 menit, 1 jam itu nggak ngefek. Kalau emang paling bagus ya seminggu 2-3 kali. Ya. Kayak tadi saya bilang, olahraganya seminggu sekali, tapi habis olahraga makannya udah kayak habis nyangkul di sebelah. Ya gimana? Nah, lapar dok katanya. Jadi harus dibatasin juga ya, kalau kita olahraganya kira-kira hitung-hitungannya berapa kalori, makannya juga jangan sampai lebih ya. Jadi utamanya sih gaya hidup Pak, beban, ngangkat-ngangkat. Ada pasien saya kerjanya, padahal ini supervisor di pengiriman barang, tapi kalau ngelihat kotak-kotak itu nggak bisa diem, ikutan ngangkat. Nah kayak gitu-gitu ya. Terus apakah sakit sendi dan sebagainya itu juga termasuk? Belum tentu. Tapi karena biasanya kalau sakit karena saraf terjepit, sakitnya itu lebih banyak di luar sendi Pak. Jadi misalnya kayak tadi ibu tanya, sakit lutut termasuk nggak? Kayak misalnya lumbal 4, itu dia punya, artinya si kabel sarafnya ini rusak, kakinya juga rusak. Nanti saya kasih tahu penyakitnya. Oke, sekarang kita bahas tentang vena dulu ya. Nah ini ya, darah dari kaki menuju ke jantung itu mengalirnya murni dengan bantuan pompa otot. Ya, apa itu pompa otot? Itu gerakan si otot kaki yang mencembung dan membuat cembung dan pipih ya. Jadi setiap kali kita bergerak ya, otot kita tuh berkontraksi, mencembung dan pipih kembali. Setiap kali dia mencembung, dia akan menekan pembuluh darahnya supaya darahnya muncrat ke atas dengan syarat katupnya normal. Jadi kalau katupnya normal, begitu dia digencet, darahnya nyemprot semua ke atas. Ya, bayangkan kalau venanya bagus, tekanannya normal, dia akan dapat mengalir dengan gampang, masuk keluar ke vena, jalan keluarnya lancar. Kalau venanya tekanannya tinggi, tadi kan normal tekanan 0-20. Kalau dia varises itu tekanannya bisa sampai 30-40, sehingga darah bersih tidak gampang masuk ke jaringan, sehingga efeknya kakinya bengkak, gatal, segala macam, perubahan warna, sampai akhirnya bikin borok. Borok ini walaupun dioperasi, perawatan luka di rumah luka, Bapak Ibu datangkan perawat luka, susah sekali sembuhnya selama penyebab bendungan venanya tidak diatasi. Begitu bendungan venanya diatasi, tekanan venanya normal, darah bersih gampang masuk, lukanya cepat sembuh. Itu pernah terbukti di pasien saya, dia dirawat luka berbulan-bulan, hampir 1,5 tahun rawat luka, gimana tidak sembuh. Dikonsulkan ke saya operasi dalam 2 minggu udah mulai kering, asal tekanannya dihilangkan ya. Jadi dari mulai kaki normal, terus muncul burat-burat biru, sampai mulai melebar di permukaan, terus kakinya bengkak, terus terjadi perubahan warna ya, warnanya kehitaman sampai muncul borok. Itu derajat keparahan dari varises ya. Nanti saya akan kasih tahu bedanya
boroknya si vena dan boroknya si arteri. Ya, tadi arteria membawa darah bersih. Kalau boroknya vena, lukanya hampir selalu di atas mata kaki. Hampir selalu di atas mata kaki di sisi dalam. Hampir selalu. Ya. Gejalanya apa sih? Yang paling sering adalah pegel. Yang kedua kram, yang ketiga bengkak. Setiap hari. Jadi kenapa dia pegel sama tadi? Karena dia sehari-harinya kakinya tidak aktif dan mendapatkan tekanan cukup tinggi. Biasanya pada orang yang hanya duduk saja atau hanya yang berdiri saja. Ya, jadi yang kebanyakan duduk atau yang kebanyakan berdiri itu cenderung gampang jadi varises. Kenapa? Tadi balik lagi ke mekanisme pompa otot ya. Jika kita sering berjalan segala macam, maka pompa ototnya bekerja, venanya terpompa dengan baik, aliran darahnya lancar. Sama pada perempuan yang hampir selalu pakai hak tinggi, high heels. Nah, kenapa dok seperti itu ya? Karena tadi gerakan pompa ototnya tidak maksimal. Si ototnya tidak mencembung dan memipih dengan maksimal, pompanya tidak maksimal, tekanannya tinggi, jadi varises. Ya, sama yang paling sering juga banyak ditemui pada pesepeda dan angkat beban. Tapi ada syaratnya. Pesepeda yang maraton sepeda, jadi artinya 100 km atau lebih. Kenapa? Karena dia selalu posisi tertekuk ya, tertekuk. Terus dia mengayuh. Jika otot kita bekerja, maka dia akan membutuhkan suplai oksigen yang lebih banyak, darah dipompa lebih banyak ke daerah itu. Ya, makanya waktu kakinya mengayuh sepeda dengan kerja keras, darah lebih banyak dipompakan ke kaki. Tapi pesepeda itu cenderung, apalagi yang road bike ya, itu kan dia lekuk. Dia agak lekuk, terus ini sering. Ya, tapi ya tadi sesuai yang diceritakan sama dokter tadi, kalau posisinya benar, dia dapat lurus. Posisinya benar. Tapi kalau dia terlalu tinggi, kesulitan berjalan ya. Jadi setelah dilakukan tindakan operasi, hasilnya cukup memuaskan walaupun awalnya masih suka tegang, masih suka sakit di bagian pinggul kiri ya. Tapi lama-lama kita lakukan fisioterapi, latihan segala macam, hasilnya juga bagus. Nah, yang jadi masalah tindakan operasi ini kan kalau kita bilang 100 juta, ya dokter marolog sih bilang murah. Ya. Murah kalau ada asuransi. Betul. Tepuk tangan sekali lagi. Oke.